Pagi, luar biasa. Adakah WBK di hatimu? Ada. Siapa kita? Lapas Batam, Lapas Batam. bertanya, Lapas Batam. pasti WBK, WBK. pasti bisa. Kami dari Lapas Batam pada pagi hari yang berbahagia ini menjelang siang akan memaparkan pembangunan zona integritas yang ada kami lakukan di Lapas Batam. Baik, untuk penyemangat dalam kegiatan ini kami memperkenalkan saya Misbahudin selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Batam. Di sebelah kanan saya pendamping Bapak Rida Ginting selaku Ketua Zona Integritas, dan juga dihadiri oleh 6 Pokja yang diketuai oleh masing-masing pokja. Silakan berdiri. Ya, oke Ibu. Ya, selamat pagi. Baik Ibu, untuk penyemangat kami dalam kesempatan ini kami minta waktu sejenak untuk yel-yel kami Ibu sebagai kegiatan ini supaya penyemangat kami dalam melaksanakannya. Baik, di manual memakai kotak, saat ini kita menggunakan digital. Dan ini adalah audio informasi bagi para pengunjung dapat dipanggil warga binaan pemasyarakatan sehingga memerlukan kecepatan dan ketepatan sehingga waktu yang digunakan sangat cepat. Dan ini adalah anjungan layanan informasi. Ini merupakan inovasi terbaru kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat publik sehingga mereka dapat mengaksesnya dengan menekan handphone Android Play Store. Mereka bisa mengetahui tentang apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Lapas Batam tersebut. Ibu juga bisa mencobanya nanti. Terus barcode sistem pada HP setiap pegawai, dan pegawai tidak bisa menggunakan HP semaunya, dan itu sudah terbarcode supaya memudahkan kami mendeteksi tidak terjadi penggunaan HP yang kita tidak berada di tempat ini, namun ini sudah tersedia. Mudah-mudahan COVID segera berlalu dan ini dapat difungsikan kembali. Ini adalah ruangan layanan info. Ini berada di sisi kanan tadi di ruangan pendaftaran terpadu. Ada menjadi ada. Dan ini pos papas seharusnya saat ini yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan ini masjid yang tadinya kapasitas 300 orang saat ini bisa terisi 1.200 orang. Dan kita lakukan ini supaya mengcover bagaimana semua warga binaan yang muslim bisa sholat secara bersama-sama. Dan ini adalah alur jalan bagi penyandang disabilitas. Lanjut, tempat penggeledahan yang tadinya hanya 1 sekarang kita buat 2 sehingga pemeriksaan untuk wanita dengan pria sangat berbeda. Dan ini adalah free video call. Saat ini karena COVID-19 maka kunjungan ditiadakan, tapi sesuatu itu sesuai dengan aturan. Ya, kita membuat rencana dokumen zona integritas, terus kita juga mengadakan apel bagaimana kita mengevaluasi jalannya pembangunan zona integritas itu, adakah perubahan pola pikir, budaya kerja bagi seluruh pegawai kami yang ada di Lapas Batam. Selanjutnya, untuk meyakinkan komitmen kami juga telah melakukan pendeklarasian pencanangan. Kami disaksikan oleh aparat terkait dalam pelaksanaan ini, yaitu Forkopimda yang ada di Kota Batam. Lanjut, inilah sertifikat fakta integritas yang kami lakukan oleh saksi-saksi yang menyaksikan pendeklarasian kami. Terus juga kami membentuk agen-agen perubahan. Bagaimana semua pegawai kami juga mengerti, memahami yang kami lakukan itu sesuai dengan prosedur. Ada semacam standar operasional prosedur sehingga ada keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di perkantoran. Karena tugas pokok kami adalah melaksanakan pembinaan bagi warga binaan masyarakatan. Di samping melakukan pembinaan juga kami melakukan pembinaan bagi pegawai kami. Semua yang kami lakukan dilakukan sesuai dengan SOP yang kami buat di bidangnya masing-masing. Dan yang lainnya juga tentang electronic office. Sesuatu itu sesuai dengan aturan. Ya, kita membuat rencana dokumen zona integritas, terus kita juga mengadakan apel bagaimana kita mengevaluasi jalannya pembangunan zona integritas itu, adakah perubahan pola pikir, budaya kerja bagi seluruh pegawai kami yang ada di Lapas Batam.
Selanjutnya, untuk meyakinkan komitmen kami juga telah melakukan pendeklarasian pencanangan. Kami disaksikan oleh aparat terkait dalam pelaksanaan ini, yaitu Forkopimda yang ada di Kota Batam. Lanjut, inilah sertifikat fakta integritas yang kami lakukan oleh saksi-saksi yang menyaksikan pendeklarasian kami. Terus juga kami membentuk agen-agen perubahan. Bagaimana semua pegawai kami juga mengerti, memahami berjalan tapi tidak ada pengawasan atau tidak ada evaluasi yang baik, orang akan melaksanakan itu dengan sewenang-wenang. Oleh karena itulah pengawasan sangat penting. Contoh misalnya sangat rentan sekali kalau di lapas tidak ada misalnya pengendalian gratifikasi. Saat ini bahwa lapas tidak ada lagi yang namanya HP pungli narkoba. Jadi perlu dilakukan pengendalian gratifikasi. Penerapan SPIP itu sangat penting. Karena apa? Pengendalian dalam pemerintahan, apalagi lapas merupakan bagian dari kementerian lembaga. Ini sangat penting lagi penerapan SPIP sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Terus juga ada pengaduan masyarakat, Dumas. Ini sangat penting karena apa? Pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti, membuat sesuatu yang tidak baik oleh kredibilitas lapas Batam itu sendiri. Whistleblowing system harus kita jaga juga, penanganan benturan kepentingan dari pegawai juga, dan pegawai kami juga setiap tahunnya sudah melaporkan tentang kekayaan yang dimiliki, ya, supaya apa? Ada real-realnya dan pegawai tidak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh negara ini, melakukan korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Publik ini yang sangat penting karena pelayanan merupakan hal yang prioritas di Lapas Batam di samping hal-hal yang lain tadi. Karena apa? Kita juga sebagai pelayan masyarakat karena banyak kunjungan di Lapas Batam ini. Apa isi dengan 1000 jumlah ini? Apatah lagi di COVID-19 ini kunjungan ditiadakan. Kalau kita tidak memberikan pelayanan yang baik, maka lapas sendiri akan dicemooh oleh masyarakat. Oleh karena itu kami sudah membuat standar pelayanan. Kami memaklumatkan pelayanan, SOP pelayanan, buku standar pelayanan, semua sudah kita paparkan, sudah kita lihatkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu dari A sampai Z. Tapi sebelum kami melakukan itu, kami juga memberikan semacam sosialisasi kepada petugas-petugas kami. Contoh pelayanan, ada duta pelayanan, terus juga ada pengaduan-pengaduan yang diberikan juga harus kami langsung cepat tanggap untuk memberikan solusinya. Lanjut. Pelayanan prima sangat penting karena apa? Kalau kita lihat papan pengumuman kami, daftar isian penggunaan anggaran pun kami tempel atau kami taruh di dinding sebagai informasi, sebagai tamu ataupun masyarakat bisa tahu tentang apa-apa yang sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di Lapas Batam ini. Nomor pengaduan segala macam sudah kita tampilkan di sana. Di media sosial, Instagram, Facebook, dan informasi kegiatan juga sudah dibuat oleh jurnalistik melalui koran dan media cetak lainnya. Yang artinya apa? Budaya pelayanan prima merupakan suatu kualitas pelayanan yang kita berikan kepada pengguna jasa sehingga orang memudahkan, merasa puas apa yang kita berikan. Kami juga memberikan pelayanan prima, kami anggap pegawai kami berprestasi dari sisi mungkin prestasi kerja, perilaku, absensinya baik. Kami juga memberikan penghargaan itu kepada mereka. Supaya apa? Memberikan motivasi kepada pegawai-pegawai yang lain. Bagaimana kita mengurangi resiko yang lebih besar dalam pelaksanaan tugas. Dan ini merupakan layanan terpadu yang sudah kita laksanakan, satu pintu di area lapas. Penilaian kepuasan terhadap pengunjung yang kita lakukan per bulannya, alhamdulillah saat ini kategori baik dalam pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat. Adapun identifikasi risiko atau mitigasi yang kita laksanakan, beberapa contoh yang kami berikan saat ini adalah ada dua hal. Yang pertama, masih adanya pengaduan dari masyarakat terkait permohonan. Kita membuka video call sebelum keluarga meminta telepon secara virtual atau video call kepada warga binaan di dalam saudaranya. Kami juga sudah menyediakan nomor antrian melapor. Namun setelah mereka melapor, mereka juga kadang komplain terhadap kami. Karena apa?
karena warga binaan yang sudah ditunggu-tunggu tidak tepat waktu datangnya. Oleh karenanya kami akan melakukan perbaikan pengendalian ini dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh warga binaan masyarakatan agar kedepannya tidak lagi mengabaikan nomor giliran yang sudah diberikan kepada mereka. Terus lanjut, yang terakhir contoh daripada identifikasi risiko adalah masih adanya pelayanan administrasi yang tidak sesuai dalam pengurusan pemberian hak integrasi. Dalam hal ini, lapas juga selama ini sudah memberikan yang terbaik. Namun masih ada masyarakat dari luar yang tidak memberikan keluarganya itu yang inti atau keluarga yang lain dianggap keluarganya. Namun hal ini perlu kita pertegas kembali. Karena apa? Ini merupakan suatu contoh yang tidak baik apabila ini dilaksanakan terus-menerus. Oleh karenanya sebagai solusi dalam pelaksanaan ini, kami selalu berkoordinasi dengan pihak lapas, terus melakukan pengelolaan SOP yang baik. Selain itu kita juga melakukan evaluasi secara berkala, mensosialisasikan kepada petugas kami agar benar-benar apabila terjadi hal yang seperti ini, kita harus memberitahu kepada masyarakat bahwasanya kita harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan aturan yang benar. Selanjutnya, inovasi layanan yang ada di Lapas Batam, apa yang kami tampilkan di awal tadi, itulah merupakan bagian daripada layanan inovasi yang kami berikan selama ini di Lapas Batam. Dan ini semua tercover. Yang paling keren saat ini adalah anjungan layanan informasi mandiri, anjungan layanan informasi masyarakat yang kami sediakan, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia bahkan bisa mengklik Play Store dan bisa melihat apa-apa kegiatan yang ada di Lapas Batam dalam waktu yang singkat. Ini merupakan inovasi layanan yang kami tampilkan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Kami juga pada hari ini juga, dari kemarin juga, kami tidak ada henti-hentinya melakukan perubahan-perubahan dan akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batam dan umumnya masyarakat yang ada di Indonesia yang mungkin keluarganya pada saat ini berada di Lapas Batam ini. Dan kami mensupport semuanya. Hal-hal yang terbaik untuk pengabdian kami di Lapas Batam ini akan kami berikan kepada negara dan bangsa ini. Inilah tim kami. Pak Jokowi Presiden kita pernah mengatakan bahwa kecepatan melayani merupakan kunci dari keberhasilan reformasi birokrasi. Demikian Bapak Ibu tim penilai yang terhormat, itu yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat khususnya bagi kami dan mungkin dari tim penilai yang berada di Jakarta. Demikian sementara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala untuk paparannya cukup baik dan cukup jelas ya Pak ya. Alur dan lainnya sudah ditetapkan sesuai SOP dan lainnya. Cuman apakah ada revisi SOP mungkin di tahun kemarin atau tahun ini terkait teknis pelayanan yang mungkin bisa mempercepat pelayanan publiknya? Kemudian tadi terkait SDM, apakah di sini ada Pak anggota yang mungkin melanggar disiplin atau kode etik, dan itu apa punishment dan reward untuk anggota di sini terkait pelanggaran kode etik atau rewardnya dan lainnya? Kemudian terkait sasaran kinerja Bapak, boleh disampaikan untuk Pak Kepala sasaran kinerja Bapak untuk unit ini apa? Kemudian yang terakhir inovasi, tadi kan sebenarnya banyak ya Pak ya inovasi-inovasi yang Bapak sampaikan. Cuman kita boleh diinfokan Pak, inovasi apa sih yang paling berperan dalam penguatan pengawasan di lapas ini Pak? Itu dulu Pak dari kami. Terima kasih. Mohon nanti bisa dijawab oleh Pak Kepala dan anggota timnya. Jadi tidak hanya Pak Kepala yang dijawab, tapi juga anggota tim. Terima kasih Pak. Kapasitas 545 orang. Namun hari ini diisi 1096 orang. Jadi sudah hampir 100% ya Bu. Ya. Terus juga identitas
perubahan pola pikir dan budaya kerja, kita melihat kalau dilihat dari pegawai saat ini, Bu, saya kebetulan juga baru 10 bulan di sini, Bu. Nah, ini sangat perlu sekali kita melakukan perubahan-perubahan itu bagi semua pegawai yang ada di sini. Yang tadinya mereka hanya masa bodoh saja dalam hal bekerja, ya, dengan kita sering melakukan pengarahan, sosialisasi dalam apel. Alhamdulillah pelan-pelan mereka juga ikut melakukan sedikit perubahan-perubahan itu. Sehingga dari sisi misalnya kerohanian yang tadinya di sini tidak ada seperti puasa Senin Kamis untuk pegawai, Bu. Ini kan kita tidak hanya kerja-kerja saja, Bu, tapi juga kita mengisi bagi agama Islam itu ibadah itu sangat diperlukan juga. Ini salah satu perubahan mindset mereka yang tadinya cuek-cuek saja, hari ini mereka bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau budaya kerja yang tadinya mungkin hanya malas-malasan, yang tadinya tidak diabsensi secara manual, saat ini sudah pakai fingerprint. Mereka bekerja akhirnya apa? Kalau kita lihat, karena mungkin mereka takut dengan itu, sebenarnya tidak, karena ini sudah aturan dari pusat. Kita kan ada remunerasi, Bu. Tidak masuk hari ini maka akan berkurang, dan ini sangat mendukung sekali dalam perubahan cara pola kerja kita, khususnya di Lapas Batam ini. Bahkan mungkin bukan di Lapas Batam saja, mungkin di lapas-lapas lain juga seperti itu. Terus program agen perubahan, ya, agen perubahannya nanti saya serahkan ke Pak Fajar. Coba sedikit duluan agen perubahannya apa yang dijelaskan. Baik, terima kasih. Saya dari Pokja akan menjelaskan tentang agen perubahan di mana kita untuk menuju wilayah birokrasi membuat suatu perubahan dan pemikiran kepada seluruh elemen petugas maupun masyarakat, di mana untuk menjadi setiap apapun layanan publik yang kami lakukan harus sesuai dengan aturan dan SOP yang telah kami tentukan, di mana agen perubahan ini membawa suatu perubahan yang lebih baik, yang dimana pola pikir yang lama tentang keberadaan atau layanan di suatu UPT masyarakat kami untuk kami lebih tingkatkan melalui suatu agen-agen perubahan untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti ada bisa ditambahkan dari Pokja saya. Mohon izin menambahkan, Ibu, kami dari anggota kelompok Pokja 6 ingin menambahkan mengenai agen perubahan yang ada di Lapas Kelas 2 Al-Basra. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Ketua Pokja 6, Ketua Pokja kami. Saya tambahkan sedikit mengenai budaya kerja juga. Kami sudah melakukan sosialisasi ke masing-masing atau ke tiap-tiap pegawai sesuai dengan instruksi dari kepala UPT kami atau ketua ZI kami. Contohnya internalisasi untuk budaya kerja pelayanan publik itu pertama dari tiap-tiap apel sudah disampaikan juga oleh KUPT mengenai budaya pelayanan publik. Lalu yang kedua, secara langsung waktu awal pembentukan ZI sebelum COVID, kami melakukan sosialisasi juga kepada pengguna pelayanan. Di sini kami pengguna pelayanan kami yaitu keluarga warga binaan pemasyarakatan. Jadi melalui sosialisasi secara langsung. Lalu yang terakhir kepada warga binaan itu sendiri, kami melakukan sosialisasi mengenai pembentukan ZI ini. Untuk apa? Untuk pelayanan yang lebih baik kepada mereka. Terima kasih, itu saja tambahan dari saya. Baik, Ibu, itu langsung dari agen perubahannya, Bu. Saya lanjutkan yang pertanyaan berikutnya. Apakah ada SDM pegawai yang melanggar dan apakah diberikan punishment? Jadi untuk pelanggaran saat ini, Bu, alhamdulillah di Lapas Batam kebetulan selama saya di sini, alhamdulillah untuk
pelanggaran itu belum ada, Bu. Namun kalau kita lihat grafik pada tahun yang lalu ada sedikit pelanggaran yang dilakukan, ya ada arsipnya, Bu. Kita melihat itu ada 1 orang pegawai yang melakukan perkara di luar, namun sudah ditangani oleh pihak yang berwenang. Demikian, dan itu jelas melanggar, Bu. Jadi kalau sudah melanggar berarti urusan dengan keberadaan pandemi COVID-19 itu ada beberapa SOP yang sudah kita revisi. Suatu revisi SOP yaitu terkait dengan video call sehingga warga binaan bisa berhubungan atau yaitu pengurusannya kita lakukan melalui tahapan yang cukup rumit. Kita ajukan dulu ke kantor wilayah, nanti dari kantor wilayah mengusulkan lagi ke direktorat. Nah itu memakan waktu yang cukup lama. Akan tetapi sekarang dengan adanya revisi kita sudah ada pengurusan PB, CMB atau yang lainnya itu secara online. Itu yang memudahkan atau setidaknya itu membuat sistemnya itu sistematis dan cepat. Itu yang kita lakukan di lapas kelas 2 Batam. Jadi ada juga beberapa hal juga yang kita lakukan untuk revisi SOP ini. Ada banyak ya yang kita lakukan. Itu terkait juga dengan layanan mandiri, self service. Kalau dulu warga binaan pemasyarakatan untuk mengetahui masa keberadaan, masa tahapan proses pembinaannya ataupun masa hukumannya, mereka harus menghubungi kantor. Akan tetapi sekarang self service itu sudah ada di blog. Mereka dengan sidik jari bisa mengetahui tahapan-tahapan proses pembinaannya, kapan dia bisa mengurus PB, kapan dia selesai masa hukumannya, bisa diketahui oleh warga binaan di blognya masing-masing. Itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Saya tambahkan, Ibu. Saya tambahkan, Ibu, apa yang disampaikan dari Pokja. Jadi kalau masalah PB tadi, artinya kita juga akan terhindar dari apa? Dari pelayanan yang face to face. Dan inilah bagaimana kita upayanya mitigasi risikonya itu upaya mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya apa? Tidak terjadi lagi pungli, ya kan, Bu? Kalau dia berhadapan langsung, nah dia goda-goda kita. Tapi dengan alat yang digitalisasi tadi di blog, mereka ada tugas tinggal klik saja. Dia tahu kapan masanya dia harus mengusulkan PB, kapan masanya dia akan melakukan CB, kapan dia akan diberikan asimilasi, kapan dia akan bebas. Semua sudah terjawab dengan digitalisasi. Demikian, Bu, sementara. Ya, terima kasih Pak atas penjelasan-penjelasannya. Izin silakan untuk Pak Arif untuk melanjutkan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Safina. Selamat siang Pak Kalapas dan Bapak Ibu dari Lapas Batam. Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Terima kasih banyak Pak. Tadi Bapak menyampaikan 6 areanya tuh mantap. Itu Bapak jelaskan sasaran per areanya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak itu. Dan Bapak lihat before afternya, sehingga Bapak ingin menunjukkan ke kami memang ini kami telah berubah gitu tadi ya. Jadi beberapa poin sudah kami catat Pak dari hasil pemaparan Bapak dan hasil diskusi dengan Ibu Safina. Pak, ada beberapa hal yang ingin kami dalami lebih lanjut Pak terkait pembangunan CNI dan inovasi yang tadi Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, boleh dijelaskan kepada kami Pak mekanisme drive-thru-nya seperti apa Pak? Alur layanan drive-thru-nya seperti apa? Terus dari drive-thru ini ada nggak Pak testimoni dari masyarakat? Masyarakat mendapatkan manfaat apa dengan adanya drive-thru ini? Ini yang pertama Pak. Yang kedua, tadi juga Bapak sampaikan punya Android Pak ya. Punya aplikasi Android. Tadi saya lupa mencatat namanya apa. Bapak punya jenis layanan di Android. Kalau boleh tahu, layanan apa saja yang Bapak berikan di dalam HP Android tadi kepada warga-warga binaan yang ada di luar. Dan sampai sejauh ini aplikasi tersebut sudah diunduh berapa orang Pak? Sudah diunduh berapa orang? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Bapak juga sampaikan bahwa di sana terkait peredaran uangnya
itu menggunakan berisi tadi pakai e-money Pak ya. E-money. Nah, kalau kami boleh tahu Pak, mekanisme penitipan uangnya dari warga binaan kepada warga binaannya seperti apa Pak? Mekanisme transfer ke dalam e-money-nya tadi seperti apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi sudah Bapak jelaskan sebenarnya terkait bagaimana upaya-upaya yang telah Bapak dan tim lakukan terkait kita menghadapi kondisi overkapasitas yang 100%. Bapak melakukan pengawasan lebih ketat, melakukan pemberdayaan juga gitu. Menurut Bapak dan tim, apakah upaya-upaya yang tadi Bapak lakukan sudah efektif untuk tetap meningkatkan kualitas pengamanannya dan kualitas pemberdayaannya? Menurut Bapak sudah efektif. Terus yang kelima Pak, kami tadi apresiasi Bapak melakukan inovasinya terkait mencegah anggota untuk melakukan transaksi terkait HP gitu Pak. Bapak melakukan barcode kepada seluruh pegawai supaya HP yang dikasih barcode dan HP yang dikasih barcode itulah satu-satunya alat yang bisa dibawa oleh dia dalam batas-batasan tertentu. Betul Pak ya? Betul. Pak, dampak yang telah Bapak dan tim merasakan setelah adanya inovasi barcode tadi apa Pak? Itu yang kelima. Terus yang keenam, atau yang selanjutnya Pak ya. Jujur Pak, sebelum kami melakukan evaluasi, kami sudah melakukan profiling, melihat tren pemberitaan di tempat Bapak seperti apa. Dari yang telah kami lihat dan kami baca, di tahun ini ada semacam pemberitaan, ada peristiwa adanya penganiayaan napi di dalam yang disebabkan adanya napi yang sedang menggunakan narkoba atau apa. Disinyalir berarti kami mengasumsikan di sana ada tren peredaran narkoba. Upaya Bapak dan tim untuk meminimalisir atau mencegah peristiwa tadi seperti apa? Mulai dari meminimalisir narkoba masuk sampai meminimalisir antara sesama napi berkontak fisik. Ada dua hal yang kami lihat itu Pak. Ya. Nah, itu Pak, sedikit pertanyaan dari kami, mohon nanti dijawab oleh Bapak, bisa juga dielaborasi, dijelaskan lagi oleh timnya Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak Arif, saya mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan dan saya juga bisa dibantu nanti oleh tambahan dari rekan-rekan. Saya juga bisa dibantu nanti oleh tambahan dari rekan-rekan Pokja. Untuk alur daripada drive-thru itu sendiri, saat ini kalau sudah masuk ke dalam pintu gerbang pertama, tadinya tidak ada pintu gerbang Pak, tidak ada penjagaan. Di Wasrik pengawasan pemeriksaan, mereka mengambil nomor antrian. Tetap mobil motor antri Pak, tapi kalau ada kosong langsung aja. SOP-nya seperti itu. Sudah itu dia mendaftarkan, menunjukkan KTP siapa yang akan dia kunjungi keluarganya. Nanti dicatat, sudah itu barang yang dibawa tetap melalui pemeriksaan. Setelah melalui pemeriksaan dan dinyatakan bahwa itu memang yang dituju dan barangnya tidak ada hal-hal lain dan diperbolehkan meninggalkan tempat. Begitu saja Pak. Jadi tidak terlalu lama dia berada di tempat tersebut. Karena kita tidak menyediakan dalam ruangan, tapi tetap seperti drive-thru yang Bapak lihat seperti di KFC juga. Itu alurnya seperti itu aja Pak, ringkas. Terus yang informasi yang mengenai inovasi kami Pak tentang alur anjungan layanan informasi masyarakat. Itu di dalamnya Pak, Bapak bisa juga ini dari jarak jauh, Bapak tekan Play Store Bapak tekan Play Store, Bapak tekan lapas datang. Nanti bisa Bapak lihat, mungkin Bapak melihat tentang kegiatan-kegiatan tadi terkini.
Terus bisa juga nanti Bapak melihat tentang jadwal, misalnya kalau masyarakat jadwal hubungan apa sih. Nah, setelah itu apa saja hasil-hasil karya warga binaan. Jadi yang kami buat hanya sementara itu dulu Pak. Nanti bisa terbaca di tempat Bapak. Misalnya tergabung Instagram bisa dibuka, Facebook juga bisa dibuka di situ Pak, di menunya itu Pak. Jadi tinggal dibuka saja, semuanya bisa terbaca. Dan mungkin saya yakin pasti ada kekurangannya dalam pembuatan ini Pak. Karena kami juga baru itu yang bisa kami tampilkan inovasi kami supaya membantu masyarakat mengetahui tentang apa-apa saja yang dibuat, yang dilakukan, dilaksanakan oleh Lapas Batam itu sendiri. Terus yang ketiga, untuk masalah gizi, kami juga melakukan operasi kantin ini Pak ya, dengan pihak ketiga. Ya, dengan pihak ketiga, dengan sebuah PT, dan mereka juga menggunakan gizi dengan e-money. Jadi, alur daripada pengiriman uang itu, para warga binaan diberikan semacam kartu e-money, dan di situ ada nomornya Pak. Nanti ada semacam penampung ya. Nah, dari situlah nanti mereka bisa mengambil barang-barang yang kalau memang uangnya akan dikirimkan itu dipotong sama si pihak operasi tadi itu kantin tadi dalam penggunaan uangnya. Terus upaya dalam menghadapi over kapasitas di Lapas Batam, terus terang aja Pak, selama kami di sini lebih kurang 10 bulan dari Januari kemarin 15 Januari kami tidak ada penambahan, bahkan kami hanya mengurangi. Kalau kami menambahkan artinya tidak berkurang-kurang gitu. Kalaupun ada dari rumah tahanan dari kita kami disulam, kami sarankan bahwa kalaupun yang ada misalnya kasus narkoba segera saja langsung digeser ke lapas narkotika yang ada di Tanjung Pinang yang jaraknya hampir 3 jam dari sini Pak. Kalau itu sudah kami geser sehingga sampai hari ini ada pengurangan sekitar 250 warga binaan Pak. Kami tidak menerima lagi. Kami berupaya bagaimana ini biar stagnasi dulu, berkurangnya. Dan ini pun juga tidak bisa dikatakan lagi mungkin. Tahun depan saya yakin tahun begini itu tidak mungkin karena depan tingkat kriminalitas di Batam ini sangat tinggi. Sehingga kalaupun diupayakan memang tidak mungkin. Terus cara kami dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan masyarakat dengan isi yang sebanyak ini, kalau dilihat dari aturan, memang itu tidak memungkinkan Pak. Dan kami pun juga tidak bisa mengeluh juga Pak. Karena ini apa? Karena kita kerja di pemerintahan, ada SOP-nya. Namun bagaimana kita melakukan suatu inovasi-inovasi bagi mereka yang ada keterampilan, kita letakkan di kamar yang kita buat menjadi kamar pekerja. Artinya apa? Tidak semua orang yang berada di kamar yang sudah kita buat di blok-blok itu, tapi bagi mereka yang hukumannya memenuhi persyaratan untuk bekerja, kita letakkan di situ. Tapi area yang tetap berada di dalam blok lapas. Karena kita ada punya workshop untuk mereka bekerja. Terus juga bagi lansia, nah ini lansia nih Pak, kita tidak gabungkan dengan mereka yang usia lebih muda. Jadi kita buat juga kamar lansia. Kamar lansia itu kita lakukan supaya mereka lebih terkonsentrasi dan ini kan sangat rentan terhadap penularan segala penyakit. Oleh karenanya inilah yang membantu kami dalam inovasi meletakkan orang-orang yang pantas pada tempatnya sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM dalam sisi pembinaan. Oleh karena itu, alhamdulillah saat ini Lapas Batam dengan berbagai inovasi yang kami lakukan, utamanya dalam pembinaan, kami juga tidak bisa melakukan suatu pressure yang terbaru karena itu tidak digunakan. Karena apa? Kita membuat suatu kesimpulan pada mereka, kita melakukan asesmen kepada mereka, mana mereka yang cocok untuk diikuti seperti santri, mereka cocok mungkin bekerja di kebun, mereka juga cocok mungkin bekerja di bebel, pengelasan. Nah itulah yang sangat membantu kami sehingga mereka juga pengalihan pemikirannya melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan program asimilasi ini sangat terbantu Pak kemarin. Program asimilasi dari Pak Andri yang kemarin itu Pak, sehingga banyak yang mereka bebas
yang tidak terlalu lama, tapi sesuai dengan aturan yang sudah diberikan dari Pak Menteri. Dan itu aturan akan segera berakhir apabila COVID pun berakhir. Demikian Pak, itu masalah penanganan over capacity di lapas Batam. Penggunaan barcode HP, coba Pak KPP, silakan penggunaan barcode bisa dijelaskan. Yang Pak adalah salah satunya dampak dari penggunaan barcode terhadap seluruh petugas lapas Batam ini. Tentu itu merupakan bagian dari langkah-langkah pengamanan dalam upaya pencegahan dan meningkatkan pengawasan terhadap personil keamanan dan seluruh jajaran pada lapas Batam, sehingga kami mempermudah jajaran pengamanan ini dalam mendeteksi apakah jumlah handphone petugas itu sesuai dengan yang terdaftarkan atau memang tidak terdaftarkan. Kalau seandainya barcode pada handphone tidak terdaftarkan, maka posisi pada pengawasan dan pemeriksaan awal handphone itu tidak diperkenankan untuk memasuki area lapas. Terima kasih Pak. Izin Bapak saya menambahkan. Baik, saya akan mencoba menambahkan dampak dari inovasi barcode di lapas kelas 2 Batam. Saya dari Pojok 5. Jadi setelah dilakukannya inovasi barcode dari Batam ini, sebagaimana kita ketahui bersama, selama ini mungkin kita sering dengar bahwa handphone petugas lapas itu sering dipakai atau dipinjamkan kepada warga binaan, baik itu untuk penggunaan penelponan ke keluarga atau sebagainya. Dengan adanya inovasi barcode ini di lapas Batam, sejak berlaku barcode ini, semua petugas handphonenya bisa terpantau. Dan yang pasti efek yang paling nyata sekarang tidak ditemukannya lagi handphone petugas lapas Batam yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh warga binaan, karena semua tadi sudah dijelaskan, sudah tersistem. Itu dampak yang paling kami rasakan sekarang. Terima kasih. Penggunaan HP, dan ini penggunaan HP ini karena apa? Pegawai itu one man one locker, satu pegawai satu locker penitipan handphone. Dan ini apabila mereka memasuki area ke dalam blok, mereka tidak diperkenankan menggunakan HP. Dan HP mereka, kami sudah berinovasi, kami lakukan itu supaya HP setiap pegawai diberikan tanda barcode. Dan tanda barcode itu nanti di scan itu keluar semua nama, NIP dan email daripada HP itu sendiri. Dan nanti saya paparkan di sini, coba lihat. Buka apa ini? Ini ada, mungkin bisa Ibu lihat. Nah, izin Bapak Ibu, iya, itu kami scan Ibu, nanti keluar di barcode nama pemiliknya. Ya, inilah sistem pengawasan kami terhadap semua pegawai saya. Karena apa? Ibu tahu bahwa sering terjadi pengendalian narkoba di dalam lapas karena penggunaan handphone secara liar, secara ilegal. Oleh karena itu kami berusaha meminimalisir. Ini terakhir, izin Ibu. Ya, saya mencoba menjawab yang terakhir, pertanyaan yang dari Pak Arif, upaya meminimalisir. Tadi Bapak sudah melakukan profiling bahwa kami kemarin juga menimpa musibah juga sebenarnya, yang kayak itu. Ya, ada musibah, betul Pak. Itu di luar jangkauan kami. Kami menyadari bahwa penindakan sudah kami lakukan dalam hal ini, dan kami juga putuskan Ibu, kita masuk sini juga melakukan suatu perubahan.
yang tadinya mungkin lapas bakar ini terlalu banyak mungkin hal-hal yang apa yang Bapak mungkin memperoleh informasi itu, bagaimana kami mencoba meminimalisirnya. Oleh karenanya strategi apa banyak bagiannya tadi Pak, ada penggunaan barcode. Sudah itu Pak, struktur bangunan lapas bakar juga Pak, kami sudah menangkap 3 kali Pak pelemparan dari luar masalah narkoba. Nah, pelemparan narkoba dari luar karena di atas jalan Pak. Itu pas di blok di atas jalan, sehingga sering terjadi pelemparan dari orang yang tidak bertanggung jawab, dan mungkin ini ada kerjasamanya dengan pemilihan di dalam. Dan kami menyadari bahwa kami juga sudah berusaha mengontrol secara 24 jam, ada pos-pos tertentu juga seperti itu. Dan dalam hal ini kami menyadari kami perlu melakukan penguatan kembali bagaimana hal itu tidak perlu terjadi lagi. Dan ini menjadi atensi besar, khususnya bagi kami secara pribadi selaku Kasatker, untuk hal semacam itu tidak terulang lagi di lapas bakar. Karena apa? Kami bukan membela diri, tapi itu memang kejadian yang sebenarnya kami anggap tidak perlu terjadi kalau kita sudah melakukan. Tapi yang namanya manusia juga ada keterbatasan. Dan keterbatasan itulah kami akan menguatkan hingga yang seperti itu. Yang terjadi tadi tidak mungkin ke depan terjadi lagi. Karena apa? Usaha sudah kita lakukan, ikhtiar juga kami sudah lakukan. Karena itulah sebagai orang yang beragama semuanya ya, yang namanya bala kita tidak tahu. Itu aja. Demikian Pak Arif sementara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kalapas. Safina dari saya cukup, Safina. Silakan Saf. Ya. Izin Pak Arif, jadi saya juga cukup Pak. Mungkin kita selesaikan acara evaluasi ini sekarang Pak. Mungkin dan sebelum berakhir Pak, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Izin Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami berharap dari pribadi, kedinasan, semoga Bapak dan Ibu tetap sehat. Terus juga penilaian terhadap kami, mudah-mudahan kami diberikan nilai positif. Nilai positif artinya bukan positif COVID Bu ya. Ya, mudah-mudahan positif dalam arti yang luas, kami bisa dibantu mungkin memberikan terbaik perwakilan dari milisi mungkin dari masyarakat, anak tahu ya, orang lain juga kan gitu. Nah, jadi itu dapat mohon dan kami terima kasih atas apa pertanyaan yang Ibu berikan. Dan ini semua menjadi atensi kami untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya kami bertambah baik dalam pelaksanaan kinerja dan bekerja. Orang Melayu bilang Bu, buah kasih tumbuh di batu, terima kasih dan diberi. Jazakallahu khairan katsir. Nahnu azalullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu, dan hasil diskusi ini akan kami bawa ke panel untuk didiskusikan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Saya juga menutup acara ini Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua kita bersama wujudkan segera cita-cita kita, tingkatkan kinerja, lakukan perubahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan itulah prioritas menuju lapas WBK. Lakukan sinergi, bekerja dengan hati, kerja keras, kerja cerdas, identitas diri, dan itulah prioritas
lapas